yang jadi perbincangan juga di masyarakat tuh kan terkait dengan teteh itu perempuan. Oke. Gimana tanggapannya terkait pemimpin itu gak boleh nih perempuan. Betul. gitu. Itu sistem pemerintahan kita adalah sistem manusia sehari-hari gitu kan. Jadi kalau ketika ditanya pemimpin jangan perempuan, ya sekarang sudah terlalu dinamis untuk itu. Oh ternyata ini doh keluh kesah warga Garut itu gitu. Ya pertama oke, kita jadi pendengar yang baik kan. Iya. Tapi yang paling penting itu solutif dong gitu kan, misalnya kan. Let's say lah, if you have the power gitu loh. Kalau misalnya akhirnya punya kekuatan nih gitu kan untuk merubah itu semua gitu, apa sih yang bakal dilakuin? Aku merasa ya, kita itu tidak usah ribet-ribet bikin program ABCDAIWO. Mau punya program sekompleks apapun kalau eksekusinya busuk mah. Program-program pemerintahan tuh nggak ada yang jelek. Kita tadi dipimpin oleh orang-orang pintar atau. Tapi kadang ada yang terlalu pintar. Ini harus banget dilakukan untuk calon pemimpin yang mengetahui dulu lah. Iya. Back story-nya kabupaten kita tuh kayak gimana gitu kan, sebelum kita ngomongin ke depan kan belakangnya dulu. Dan boleh ditanyain sama yang datang, berapa persen sih ngomong saya akan ada. Sedikit mungkin cerita nih, kalau akhir-akhir ini itu banyak sekali yang penasaran terhadap sosok wanita di depan saya ini gitu kan. Karena banyak sekali teh juga yang permintaan ke kami, saya juga pribadi yang kayak kapan dong podcast diundang dong itu gitu. Karena mungkin yang sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa beberapa waktu ini kita sering melihat sekali wajahnya di beberapa titik jalan dengan bungkusan yang berbeda. Dan ini dia Teh Putri Karlina. Kalau nama lengkapnya itu adalah Lutfi Anissa Putri Karlina. Ada yang muncul itu Teh Putri, Teh Upi gitu kan. Iya, itu banyak versi emang. Banyak versi. Boleh nanti aku ceritain dikit ya. Oke Teh, mungkin banyak yang penasaran tuh karena kayak gini. Ya kita tahu baligo Teteh Putri ini juga udah ada nih beberapa titik jalan. Dan sebenarnya untuk muka tuh orang udah jadi nggak asing. Tapi mungkin juga di follower GU juga banyak yang sudah mengenal, tapi mungkin banyak juga yang belum mengenal. Betul. Dan ini kita akan kupas tuntas ini. Jadi banyak orang yang nanya, Sasi ini teh kita jawab sekarang di sini. Silakan Teh, kita pertanyaan Teh Putri ini asli orang Garut bukan sih? Asli orang Garut. Asli banget pokoknya. Asli banget ya? Karena lahirnya di Garut. Lahirnya di Garut tahun 93. Terus karena harus mengikuti orang tua, jadi mungkin keluar Garut lah dari kecil sampai masa sekolah, dan baru benar-benar full ada di Garut itu SMA. Tapi setiap tahun selama masih kecil itu selalu ada bolak-balik ke Garut gitu. Dan SD juga kan pernah nyobain beberapa. SD itu kan aku ada 4 SD-nya. Karena pindah-pindah ya kan. SD aku pertama kali itu di Lab School Rawamangun karena Jakarta kan waktu itu Bapak tugasnya. Terus setiap mau pindah, waktu itu Bapak pindah ke Sulawesi. Jadi saya ada transit dulu, harus transit di Garut selama 3 bulan. Makanya saya sekolah di SDN Paminggir 4. 3 bulan, punya teman-teman di situ juga, sampai sekarang juga masih banyak yang kenal gitu kan. Terus ke Sulawesi lah gitu. Terus udah itu pindah lagi ke Garut lagi, ke Paminggir 4 lagi. Jadi dititipin, setiap transit itu dititipin. Nah, udah itu baru ke Pinrang, lulusnya di Pinrang tuh di Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan. Nah, SMP karena Bapak pindah ke Jakarta ditransitin lagi di SMP 1 Garut. 1 semester 6 bulan. Bapak pindah ke Jakarta, jadi saya pindah lagi ke Jakarta. Baru pas sudah pusing nih sekolah, pindah-pindah terus, apalagi mau masuk PTN kan. Harus fokus SMA. Ya udah, karena waktu itu nenek masih ada, uwa-uwa juga masih banyak di sini. Akhirnya udah di Garut aja lah Putri mah gitu. Masuklah SMA Negeri 1 Garut. SMA 1 itu 3 tahun full itu kalau 3 tahun dari awal sampai lulus. Dulu tahun berapa masuk SMA berarti? Masuk ke 2007. 2007 masuk Keluar SMA. 2010. Angkatan kau? Jauh. Boleh disebut ya? Ini adik kelas saya, satu alma mater, SMA 1 Garut. Dulu mah kalau zaman saya namanya SMA 1 Tarogong kalau dulu. Masih kok aku Tarogong Kidul kan. Tarogong Kidul kan. Nah, terus dari situ kuliah lah di Jogja. Ngambil kalau nggak salah ini dokter gigi. Dokter gigi ya. Dokter gigi. Ini kan. Ada dokter gigi tapi prakteknya di mana? Gitu. Kan ada pertanyaannya, gitu kan. Di dalam mimpi. Nggak. Jadi memang aku itu lulus lah jadi dokter gigi. Kan dokter gigi itu 4 tahun pendidikan di S1-nya, 2 tahun pendidikan koasnya. Jadi 6 tahun. Sempat koas tapi. Koas lah. Lulus. Saking nggak maunya waktu itu tuh jadi cepet
lulusnya. Oke. Sumpah, Tuh, ada yang aku gitu bikin skripsi cuma 6 bulan. Ah. Sok Elvan berapa bulan? Aku bikin 6 bulan, sidang aku cuma 15 menit. Buset, Saking aku terus. pingin cepetnya. Koas aku cuma 1 tahun 6 bulan apa 1 tahun 5 bulan, yang mana itu teh terbilang singkat Ya, ya, gitu. ya, ya. Udah karena aku pingin sekolah make up, pokoknya waktu itu udah bersuami kan, baru nikah. Mama juga bilang jangan sampai ngecewain papa. Udah masuk FKG UGM lagi kan, jadi sayang. Udah oke, aku beresin. Tapi nanti kakak, misalkan dia ngomong ke aku kakak nggak lanjut jadi dokter gigi pun nggak apa-apa. Yang penting ketika papa ditanya oleh temennya, anaknya apa? Dokter gigi. Emang bener. Beres berarti ya. Udah beres tuh kuliahnya. Beres, sudah. Tapi Jadi sempet tuntas. Setelah dari dokter gigi tuh udah langsung keluar dari dunia kedokteran itu? Iya, keluar. Jadi maksudnya benar-benar aku nggak sentuh-sentuh. Aku sekolah make up, aku jadi WOIO kan waktu itu gitu. Satu perjuangan ya, satu dunia. Cuman Om Danima lebih ke IO kan, aku WO. Terus udah itu karena udah mulai mengembangkan bisnis, ditambah juga ada bisnis yang udah lama, yang udah karyawannya banyak. Kayaknya aku harus sekolah deh, gitu. Makanya mendadak aja. Aku bilang ke suami, ya aku pengen S2 gitu. S2 di mana? SBM ITB. Emang bisa kayak nunggu bisa ya saat itu karena udah 2 tahun gak kuliah kan. Berarti kan dari kerja itu udah 2 tahun. Bisa gak ya SBM ITB lagi kan, pikirannya susah masuknya. Waktu itu masih ada jurusan CCE, Cultural Creative Entrepreneurship. Jadi itu untuk wirausaha. Nah akhirnya coba, itu benar-benar udah lah aja. Akhirnya masuk, alhamdulillah. Masuk dan lulus di ITB ya. Lulus 2019, jurusannya sebenarnya masuknya S2 Administrasi Bisnis. Tapi jurusannya entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, kalau itu yang dimau kan? Emang itu yang dimau gitu. Jadi kita belajarnya itu bukan untuk jadi karyawan atau manajemen trainee gitu, tapi untuk jadi bos, untuk jadi pebisnis gitu. Untuk jadi si leader lah. Leader. Terus berarti bisa dibilang dulu dokter gigi itu kejebur ya berarti ya? Rezeki sih. Soalnya waktu itu kan siapa sih yang gak pengen masuk UGM? Iya kan? Di saat waktu itu SMA 1 tuh sering kena blacklist UGM kan? Karena sering nolak-nolakin ya. Dulu lewat PMDK atau dulu aku tuh masih ada ujian mandiri tuh, ada namanya PBS. Pokoknya itu ujian sebelum UN. Jadi aku udah jadi mahasiswa UGM sebelum UN. Sementara aku teh gak pernah 3 besar. Jadi kayak teman-teman aku si iya ya gitu. Nah buat masuk UGM FKG deh-nya bukan jurusan-jurusan yang gimana FKG lagi. Jadi sampai orang bilang aku pingin jadi kayak Putri ya, UN aja belum udah diterima UGM, tapi namanya rezeki ya, makanya aku nggak mau nolak. PBS tuh kayak PMDK lah zaman dulu mah kali ya yang kayak. Enggak, kalau PMDK kan tanpa tes. Ini mah tes tetap tapi tesnya potensi akademik gitu. Jadi tes TPA aja gitu. Itu tapi nggak pernah dipraktekin? Ya koas aja. Soalnya dulu waktu awal koas semangat. Aku pengen jadi spesialis konservasi gigi kan masih labil ya. Pas udah kesini, liar ya. Tapi kalau gitu duitnya gedean mana ya dari dokter gigi sama kalau misalnya jadi bisnismen kayak gitu? Sekarang kemarin yang baru lulus itu di atas 5, di bawah 10. Nah, apalagi yang di kota besar tuh udah bisa belasan. Kan? Sekarang kalau pengusaha 3 digit Tapi itu perjuangan itunya loh. Yang jadi sayangnya itu perjuangannya itunya. Justru enggak. Karena menurut aku itu yang membuat aku punya mental kuat. Nah, sekarang berapa orang sih yang berani nyalonin misalnya jadi bupati? Mental itu yang didapat, mental, sistematika berpikir gitu ya. Terus pola perilaku unggah-ungguh ke siapa itu kan, kalau ke kedokteran kan kayak apa sih, feodal. Wah kita tahu lah side story being a dokter itu kayak gimana, kita tahu banget. Dan apalagi lagi koas kan ketemu dengan dokter senior yang politiknya juga kencang, apalagi yang residen yang lagi sekolah spesialis itu politik banget. Makasih FKG UGM ya. Iya, aku nggak menyesal, tidak ada yang sia-sia gitu. Nah dari situ berarti SMA lanjutin kuliah dan bisnis pun kebanyakan juga di Garut kan sebetulnya. Garut kan? semua. Semuanya berasal dari Garut bisnisnya. Oke, FYI ya kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, jadi Teh Putri ini juga beliau adalah owner ya, terus juga CEO beberapa usaha. Ada Bunda Umar kalau nggak salah ya. Jadi Bunda Umar itu PT-nya. PT Bunda Umar Syariah Group. Berarti dia yang jadi holding company-nya. Jadi bawahnya ada Bunda Umar Salon, Papa Umar Barber, Mam Kid Salon, terus Moya Cafe ya. Moya, terus Lewi Asri,
Bumi Upi di Jogja itu ada namanya Wonderlust. Ya. Terus apalagi di Bandung juga ada Bunda Umar juga. Berarti setelah FKG itu beres dari dokter gigi gitu kan, Om, Teh langsung ke dunia usaha. Langsung Langsung tapi bertuan? usaha sendiri Oke. yang makeup artist itu loh. Experience banget. Karena benar-benar pengen jadi MUA. Jadi MUA, pengen jadi IO, WO waktu itu aku sampai bikin ini loh. Himpunan Penata Acara Iya. Garut. Ada Hana Caraka dulu namanya. Oh, Sama oke. beberapa Oke, WO di Garut. ha. Aku yang memprakarsai, intinya buat apa? Buat standarisasi pelayanan WO sih. Kan Oh, waktu itu iya. carut marut banget Ya, kan. jadi ada pelatihan buat hospitality dan yang lain-lain Iya, kayak ada gitu standarisasi WO tuh begini loh. Gitu. hmm. Ibaratnya kita pengen melindungi lah mereka-mereka dari yang suka banting harga. Banyak kan begitu Oke. kan. Nah, Banyak banget kalau di Garut ngomong gitu. dan ini soal kalau misalkan perjuangan waktu kuliah Om kerasa sendiri kan. Itu sampai ketemu jodohnya gimana loh Teh? Jodoh ini Ini siapa lagi lah? itu mah jorok. Oh, gitu ya. Ketemunya di mana sih? Aku waktu itu lagi tidak di Garut dan beliau bukan orang Garut. Soalnya mana sih? Orang Jakarta tapi daerah Palembang. Oke. Tapi dia nggak pernah tinggal di Palembang gitu. Nah, ketemunya di gedung mana tuh? Intan Balarea. Lagi kondangan. Jadi dia lagi Panjang nih jadi kalau tamu ceritain. berarti. Lagi jadi tamu, aku jadi tamu sama. Dia bukan orang Garut kan, Dia nggak tinggal di bukan Garut. orang Garut tapi tamunya pengantin cowok. Aku iya. saudaranya pengantin cowok. Oh, oke. gitu. Berarti ini benar-benar kayak film Wedding Crush itu ya yang kayak Tapi di situ cuman gini doang. Itu siapa sih? asik. Kok ada yang cakep? Iya. Iya. Gue bilang, tapi Kristen ya, saya Cina. Enggak Cina. Gitu kan. agama gitu. Beda agama. Enggak, Islam katanya kan Palembang emang suka banyak yang sipit. Akhirnya dikenalin gitu. Tapi proses sampai akhirnya kontakan banget sih 4 bulan dari situ. Enggak yang langsung. Jadi- Agak-agak sombong beliau. Nah, Gitu. nah, Enggak terus? ada orangnya. Berarti siapa yang PDKT duluan kayak gitu? Saya sih. Itu keberanian salah satunya. Om. Keberanian. Kalau gue sih ngedukung yang kayak gini karena nggak harus lu cowok yang bikin Enggak. move Iyalah. duluan. Oh, tapi yang nembak dia ya. Oke. Terus udah lama berarti menikah udah berapa lama? Pokoknya dari kenal dari menyatakan sampai menikah tuh hanya 10 bulan. Hanya 10 bulan. Terus kita tuh sama-sama plan B. Beliau sudah punya kecengan 5 tahun. Oke. Aku punya pacar 4 tahunan. Masing-masing Ini ya. ini it kalau doesn't denger work. sakit hati kayaknya. Enggak Enggak, sama orang gue juga sama-sama. plan B. Dia plan B Orang gitu. sama. Ah, itu mantan-mantannya. Ya gitu. Akhirnya karena udahlah kayaknya gue udah bingung nyari lagi siapa jadi yang ada Oke. cocok ya sudah. Oh, ternyata suaminya atas dasar kebingungan ya. Udah Dia bingung. juga sama. Tapi nggak. Tapi cocok. Ya dulu nih kan nggak terlalu tua-tua banget kan? Oh, muda banget. Iya, jadi bukan berarti karena deadline kan, Oh maksudnya enggak, kayak. justru aku cuman baru 22, dia 24. Wow. Untuk ukuran cowok muda loh. Iyalah, Iya. cewek pun juga sekarang Muda. 22 tuh masih bilang muda. Iya, 23 aku udah punya anak, dia 25 udah punya anak. Dulu memutuskan buat cepet nikah tuh kenapa? Sampai ada rasa bingung gitu Teh. Dari dulu pengen nikah muda, karena aku merasa punya anak yang usianya deket sama ibunya itu seru gitu. Jadi anak aku memang bedanya berarti cuma 23 tahun. Ya, nanti udah seru aja gitu. Tapi ya ups and downs-nya banyak lah sebagai orang tua muda. Cuman aku nggak nyaranin ya. Nggak nyaranin. Elvan nanti aja. Ini semua pandai kalau sekarang gitu kan. Iya. Sama. Nanti aja. Sama, saya juga Settle gak dulu nyaranin. aja. Gue nikah aja umur 30 lebih kok, santai. Lu puas-puasin dulu deh Pak, sama santai. Siap-siap. Iya, karena sekarang masalahnya kalau dulu orang tua kita bisa nikah muda karena pengaruh lingkungan luar tidak banyak. Ya. Sekarang ada sosial media dan segala macam jadi berat, jadi tantangan. Ya, that's why Gitu. kasus perceraian di Garut juga kan termasuk tinggi. Tinggi, Ya, ya. karena banyaknya mereka yang gak siap mental lah gitu. Betul. Saya penasaran nih. Berarti turunan dari Garut itu dari siapa? Dari ibu? Ibu orang Garut? Ibu. Nah, keluarga ibu orang Garut semua. Gitu. Di Garutnya di mana tuh? Pak? Loji, tahu Loji? Ya, Loji, Belakang Sate Ya, Matuh. ya, ya. Belakang Pusat SD, Kota. makanya aku SD-nya Pamir 4 gitu. Oh, Dewi oke. Daun. Di situ. Ya di depan aja gitu kan. Di situ. IBC tuh aku masih ngalamin tahu pas PTG-nya kan. Iya, Heeh. itu kan dulu kan ada relokasi ya kan, Iya. makanya pada pindah gitu yang Iya, dari situ. aku olahraga aja masih di PTG kan Sama ada dulu. horor-horornya dulu Teh. Dulu kalau papa nengokin kita nih dari Jakarta kan nyimpen mobil di PTG. Iya. Nah, itu jam berapa malam harus ditemenin sama Iya, orang iya, rumah, iya. takut lah. Kan. Nah, terus pengen nanya dulu, anak keberapa sih? Ke satu. Satu-satunya juga? Enggak dong, 3. Oh, ada Jadi 3 satu bersaudara. dari 3 bersaudara. Tapi anak perempuan pertama. Kebayang dong galaknya. Iya. Orang kasih nama putri. Udah terus kayak gini. Dulu ya karena kita tahu as you know lah mungkin kan semua juga udah beberapa udah tahu bahwa
Teh Putri ini anak dari seorang jenderal lo sekarang kayak gitu, terus polisi lah gitu kan. Itu didikannya gimana sih? Gue penasaran anak jenderal didiknya kayak gimana sih gitu. Aku bisa dengan bangganya menyebutkan ayah saya itu bapak ini tuh 1 dari 1000 gitu. Tahu nggak sih kehidupan paling mainstream seorang anak pejabat tuh apa? Apalagi anak polisi. Nikah sama polisi lagi. Jadi bayangkari misalnya kalau perempuan dengan bapak yang udah jenderal, karir suami keangkat dan segala macem, terus nanti adik-adik jadi polisi, ya kan? Betul. Mainstreamnya begitu kan? Mainstream seperti itu. Kita nggak boleh satupun ada anak papa yang jadi polisi. Dari 3 itu Dari sekarang 3 nggak ada. itu tidak ada yang dibentuk sama sekali. Gitu. Padahal istilahnya Abi tinggi masih dapat ya mau jadi polwan gitu, atau jadi bayangkari. Gampang banget lah gitu kasarnya gitu kan. Apalagi dinikahin sama Akpol tuh, tinggal ini keluarin nih anak gue 1 gitu kan. Wah pasti jadi rebutan parah gitu. Apalagi karir papa termasuk yang bagus kan, pasti rebutan semua. Tapi enggak. Kenapa ketahuannya enggak? Biasanya anak-anak polisi itu dibawa ke kondangan biar ketemu gitu. Enggak pernah seumur hidup aku diajak ke kondangan. Gitu. Acaranya papa itu enggak pernah gitu. Muncul di acaranya bapak pun enggak pernah. Gitu ya, paling kalau ikut ke kantor papa ikut-ikut, tapi udah gitu doang. Papa di mana aku di mana. Karena dia bilang gini, papa ini bekerja buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak mesti ikut sibuk. Udah aja gitu. Kalau kamu jadi polisi atau kamu jadi istri polisi, kamu akan dibawa jauh. Papa kapan ketemu anaknya gitu sih. Itu yang menjadi pertimbangan beliau. Iya, dan mungkin orang kan berpikir kadang kan yang kelihatan sekarang ya kan. Iya. Nggak tahu orang kan jadi polisi untuk mencapai polisi itu dipindahin kemana kayak tadi aja maksudnya kayak buat seorang anak itu pindah sekolah 4 kali itu tuh sebetulnya emang dipikir enak itu kita yang harus temenan lagi. Iya. Jadi anak baru Iya, nyari balik lagi. Tapi terlalu mentalnya di sana, Om. Iya. Tapi itu membuka hasanah ilmu aku untuk misalnya tahu di Sulawesi itu begini. Jadi ilmu tuh banyak. Alhamdulillahnya begitu. Apalagi sekarang dapetin jodoh itu orang Palembang gitu kan ya. Enggak pernah dibawa ke Palembang Eke. Belum. Bawa dong Baru nyampe empempenya doang. Curiganya kayaknya mantannya banyak bisa ada. Jadi bahaya nih kalau ke Palembang ntar yang ada napak tilas nih. Kayaknya ada podcast aku ya. Oke Teh, ini kita masuk sedikit-sedikit ya ke bahasan. Nah, tadi dijelas bahwa sampai sekarang juga kan masih bisnis masih lancar. Kuliah dokter gigi, terus tiba-tiba S2 ngambil bisnis, gitu kan. Terus sekarang juga kan seolah-olah kayak berbeda nih, beloknya tuh tajam gitu kan. Udah gitu udah punya usaha banyak, belok lagi nih tiba-tiba sekarang nih tiba-tiba muncul berita gitu Putri Khalina mencalonkan diri untuk jadi bupati atau wakil bupati Kabupaten Garut. Ini sebenarnya lagi iseng gitu kayak tiba-tiba kayak gabut, gue nyalon aja deh gitu, atau kenapa sih tiba-tiba gitu loh? Oh my god, enggak sih, enggak dong, enggak iseng dong, enggak dong. Gabut gitu. Nyalon ah. Enggak, kayaknya loh kalau misalnya dibalikin sama teori motivasi manusia, tahu kan segitiga punyanya Maslow, Maslow. Paling bawah kan kebutuhan fisiologis, lapar kita makan, mules kita buang air gitu kan. Kedua itu rasa aman, kita nggak pingin lah hidup di daerah perang gitu kan, nggak pingin terancam. Ketiga rasa memiliki dan dimiliki, udah dapat nih. Jadi fisiologis alhamdulillah tekirang gitunya, rasa aman alhamdulillah tinggal di Garut itu so happy gitu ya. Sudah dimiliki oleh 3 orang putra dan 1 orang suami gitu, dan sudah memiliki juga orang-orang yang kita sayangi. Keempatnya penghargaan diri, self esteem menurut saya sudah ada gitu ya. Ibaratnya aku dikenal orang sebagai orang baik-baik, pun aku bisa menghormati orang lain. Mungkin inilah menjadi puncak piramida tertinggi, apalagi sih yang dicari oleh manusia ya, aktualisasi diri gitu. Kenapa aktualisasi dirinya ke nyalon bupati? Karena mungkin itu yang kompatibel sama apa yang aku punya, potensi dan keinginannya kan. Kalau diaktualisasi diri kan nggak tahu itu aku teh gimana, keinginan itu muncul dari dalam diri. Nah akhirnya potensinya aku usahakan sesuai dengan keinginan aku gitu. Jadi semua yang aku lakukan itu harus bisa menunjang dengan apa yang aku inginkan. Apakah gitu. Emang ini udah cita-cita dari kecil? Dari kecil banget enggak. Dari kecil banget tuh pinginnya jadi Bu Bayangkari sebenarnya. Karena tinggal menikmati duit. Gitu. Cuman ternyata tidak berjodoh ke sana dan keenakan memimpin. Gitu, dari memimpin usaha kecil, sekarang udah menengah gitu kan.
sekarang apa sih yang bisa kita pimpin lagi, dan memang aku butuh untuk memimpin itu. Jadi bukan hanya semata-mata ingin memimpin, tapi ada needs, ada keperluan bahwa kayaknya dengan segala kemampuan aku yang aku miliki sekarang, cocoknya aku kontribusinya di sini. Gitu. Dan memang itu berguna buat aku sebagai, pertama aku orang Garut, pingin bisa membanggakan kota lah gitu. Yang kedua, kalau misalnya Garutnya ini bagus yang seperti aku inginkan, semua ekosistem yang sedang aku lakukan sekarang juga akan mendukung. Tahun sekarang tuh bak gayung bersambut gitu teh. Tren anak muda lalu masuk. Ya, betul. Tadi ini justru gue mau nanya tuh kayak kapan itu muncul yang kayak ini nih saatnya gitu kan, maksudnya karena ini saatnya. Ini kan maksudnya semua orang kan bisa bilang saya pengen jadi apa, saya jadi apa gitu ya. Yang tiba-tiba akhirnya pas kayaknya ini nih saatnya, karena kayaknya ini kan nggak mudah juga ya keputusan. Ya anggaplah kalau gue punya pasangan, tiba-tiba pas bener lu kan Faiz kayak gitu dulu. Ingat gak sih pertama kali tiba-tiba ingat das kayak gitu, terus gimana sih reaksi orang sekitar gitu? Pin jadi ibu pejabat aja dulu kan. Terus kenapa pin jadi bupati? Itu mungkin muncul pas S2 sih. Yang benar-benar terolah pin jadi bupati. Karena apa? Ketika berbisnis di Garut, Akang juga mungkin merasakan ada sedikit kok nggak dihargain ya sama pemerintah, gitu kan? Kok anak muda ini tidak disupport ya sama pemerintah gitu? Nggak selir aku udah jadi bupati, kan kepikiran gitu kan? Tapi kan nggak semua orang, tapi kan nggak semua orang mungkin bisa dan punya kapasitas ke situ gitu. Nah, sehingga ketika kalau mau bikin sesuatu, mau punya kontribusi sesuatu, nggak mungkin hanya melibatkan diri sendiri. Apakah kan macam-macam ya Kang ya jalurnya, bisa jadi ketua organisasi lah, bisa jadi ketua komunitas lah gitu kan. Cuman kan ini kebetulan Abi punya modal-modal yang menunjang untuk masuk ke pemerintahan. So why not? Tadinya aku mau di Lemhanasin dulu. Kan Lemhanas kan lumayan ya buat belajar tata negara. Tapi kemarin tuh nggak tahu kenapa belum bisa usianya, waktu itu masih 30 tahun. Dan sebenarnya ditambah ini pemilu kemarin gitu. Anak muda bisa ya gitu. Anak muda sudah punya ada trigger di sana kan. Ada inilah jalan setapak menuju ke sana. Iya karena maksudnya gini, semua orang tuh kan pasti punya motivasinya kan. Misalnya kayak let's say lah kayak tadi kita pengen apa, tapi pasti ada motivasi sendiri yang ini jadi penyulut itu sebenarnya momennya paling puncak adalah Mas Gibran jadi RI 2. Tadinya saya maunya 2029. Karena rumah salah, pengalaman belum banyak gitu ya. Cuman kok ini ada nih, ada ombaknya. Kita riding the wave aja kan. Makanya tadi buat gayung bersambut gitu. Iya, dan kebetulan semuanya dalam keadaan siap. Artinya dukungan udah punya tim, udah siap, dan itu siapnya bukan yang besok mau nyalonin baru hari ini dibikin. Enggak, udah setahun yang lalu sebenarnya. Karena ada ngawahan sakit. Kayaknya masih bisa nih, bisa di 2024 nih. Tapi ada persiapan gitu. Berarti ya. Ada sedikit gitu kan. Ada. Walaupun baru setahun gitu. Nah, langkah ini tuh Om Teh jadi membuat masyarakat Kabupaten Garut tingkat curiosity-nya tinggi terhadap Teh Putri. Lah kan ini perempuan gitu kan. Kemudian anak muda lagi gitu kan. Kok bisa nih memiliki keberanian sampai sana gitu kan. Ini kan jadi motivasi juga buat anak muda. Apalagi sobat GU yang di mana Teh Garut Update ini memiliki followers 80% anak muda. Gitu. Jadi motivasi juga gitu kan. Nah, ada ada sedikit yang jadi perbincangan juga di masyarakat tuh kan terkait dengan Teteh itu perempuan. Kan tingkat sensitivitasnya lah. Tahulah ya. Gimana tuh? Ya. Gimana tanggapannya terkait pemimpin itu gak boleh nih jadi perempuan gitu. Memang pemimpin perempuan itu kalau di kabupaten gitu ya, apalagi kabupaten yang keislamannya masih kuat. Dan kita belum ada histori belum ada histori. Aku wajar lah, sangat wajar karena memang ada hadisnya dan segala macam gitu ya. Tapi kan yang kita lihat sekarang ini kita bukan ratu. Ratu kan istilahnya ratu atau raja ini tunggal, ya kan, tunggal. Bagaimanapun bupati masih menginduk ke gubernur, gubernur masih ke presiden gitu. Jadi bukan kekuasaan yang absolut lah. Bukan. Jadi yang lebih dilihat adalah ini itu kita memanajemen. Sekarang kita ngomongin rumah tangga. Yang nyari nafkah siapa? Suami. Nah, suami kita anggap negara yang nyari duit. Sekarang negara ngasih ke daerah apa sih? Anggaran kan. Ada belanja APBD segala macam gitu ya. Bupati tugasnya apa? Memanage anggaran itu. Itu kalau di rumah siapa yang megang?
Ibu yang lebih detail kan sebenarnya. Itu tuh dekat dengan masyarakat, sistem itu gitu. Sistem pemerintahan kita adalah sistem manusia sehari-hari gitu kan. Jadi kalau ketika ditanya pemimpin jangan perempuan, ya sekarang sudah terlalu dinamis untuk itu gitu. Jadi karena kita inginnya memanage, dan bupati pun pasti punya staf ahli gitu kan. Bupati pun pasti punya orang-orang yang bisa mendukung, ada wakil atau saya wakil ada bupati gitu kan. Kalau bilang nanti pemimpin tuh mood-moodan dan segala macam, ya itulah fungsinya tim-tim ahli yang ada di situ untuk gimana caranya mensupport gitu supaya mungkin sifat-sifat alamiah wanita ini terkontrol. But it's okay. Setengahnya sifat alamiah wanita pun masih sangat kepake untuk pemerintahan, untuk manajemen, dan laki-laki pun punya sifat alamiah yang negatif juga sama aja. Banyak kok cowok yang pundungan. Banyak ya kan. Kayak siapa ya? Tuh ikutan gitu. Ada loh kan di waktu kalau berbicara sejarah gitu kan, ada Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin gitu kan yang memimpin kita perjuangan. punya Raden Intan Dewata. Itu. Dan dibalik lagi nih, oke kita udah masuk berarti kan soal anak muda nih kan, anak muda, cewek yang kayak gitu. Ada satu hal mungkin yang nanti juga menjadi pertanyaan mungkinnya bagi masyarakat, karena muda itu bukan berbicara tentang dia pintar apa enggak, misalnya kan. Muda itu apakah dia capable apa enggak gitu. Terkadang banyak orang tuh yang mempermasalahkan soal muda itu soal kedewasaan. Betul. Mental dan yang seperti itu loh. Karena terkadang mungkin kalau anak muda itu gerasa-gerusu, terus misalnya idealis, terus juga nafsunya karena menggebu gitu kan. Jadi stabilitas emosinya itu memang ini pernah terjadi juga kemarin waktu pas ke isunya ke Mas Gibran nih, dapat waktu ketika pas debat gitu kan. Nah inilah anak muda tuh kayak gini bla bla bla. Mungkin pertanyaan yang sama juga bakal muncul terhadap Teh Putri ini gitu kan, kayak oke tahu saya misalnya Teh Putri bisa pintar, bisa bla bla bla, tapi untuk emosi seperti apa sih misalnya, karena mungkin yang dibutuhkan juga seorang pemimpin itu yang bijak emosi dan bla bla. Gimana cara untuk kita dari Teh Putri sendiri gitu untuk menepis isu dan yang seperti itulah. Saya rasa sebenarnya yang mendewasakan kita adalah pengalaman. Ya kan, mungkin ada orang yang masih idealis gitu, rata-rata kan misalnya nih aktivis-aktivis itu kan masih muda gitu kan. Gitu. Dia omongan gitu. Kadang aku guys suka menertawakan mahasiswa-mahasiswa itu gitu ya, kamu dengan idealisme kamu gitu misalnya. Karena Abi pernah menjadi mahasiswa dan setelah kita bertambah usia memang pengalaman dikecewakan, misalnya pengalaman gagal, itulah yang mendewasakan. Jadi menurut saya bukan seberapa tua usianya, atau bukan usia biologisnya gitu ya, atau misalnya pengalaman di pemerintahan. Menurut aku pengalaman-pengalaman yang kita lewati sebagai pengusaha pun sudah cukup untuk mendewasakan. Jadi Abi bisa meng-counter isu itu ya begitu. Intinya saya sudah merasa diri ini ada di level yang aman lah, stabil lah gitu. Karena realistis sekarang juga kan diskusi politik itu, soal politik, silaturahim politik, naik turunnya luar biasa ya. Ada yang sengaja bikin pundung, ada gitu kan. Tapi pas itu astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi kayak oke, tenang. Justru sekarang mungkin kalau di antara bakal calon lain, aku yang paling terlihat abu-abu, yang nggak ditebak. Padahal kan sebenarnya yang nggak polos gitu kan, buat bingung. Karena maksudnya gini, pertama memang kan dewasa itu bukan soal umur gitu kan. Terus yang kedua, tapi pengen juga tanya misalnya ketika kita memutuskan untuk maju, misalnya you are in the spotlight gitu loh. Everyone talking about Putri, maybe in a good way or maybe in a bad way gitu kan. Ya manusia kan wajar, kayak kita juga banyak yang nafsu lah atau kuma gitu. Tapi kan ada batasan, karena apalagi ketika lu terjadi kan makin ada makin atau ya ada nggak sih orang-orang di sekitar yang kayak neng stabil santai bla 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 gitu, atau kita juga sudah udah kayak karena ya itulah mungkin biasanya orang tuh budak ngorang mah kayak itu kan mungkin yang maksud pertanyaan gue juga tadi gitu. Memang kemarin aja aku cerita ya, aku datang ke sebuah daerah yang memang secara sifat masyarakatnya kayaknya tidak match sama aku gitu. Jadi intinya gimana sih mental peminta gitu. Sementara aku datang tidak untuk membagi-bagi apapun gitu kan, hanya untuk karena Elvan tahu lah gaya aku kalau bersosialisasi gimana. Nah ketika mereka punya mindset peminta, aku agak inilah naik sedikit. Aku ngomong gini. Tapi itu baru pertama kali aku menemukan. Pas balik ya kita diskusi di mobil sama tim.
Teh kayaknya jangan kayak gitu deh. Gitu. Teh kayaknya gini-gini. Oke, itu akhirnya tim diskusi. Oke, sekarang setiap Teh Putri ngomong, please ada orang di kanan kiri. Gitu. Ada Because orang you have to deal with it kan? Iya, gitu. Aku nggak bisa nih menyamaratakan orang gitu ya sesuai dengan persepsi aku, karena nanti pasti akan banyak persepsi kalau aku berperilaku yang agak di luar normal gitu ya, gitu. Nggak boleh kayak gitu, di Garut tuh gini-gini. Oke, berarti kan harus mau belajar dari pengalaman. Makanya itu yang membuat strategi kita gimana caranya nggak apa-apa lo salah sekali tapi jangan kedua kali. Itu sih aku alhamdulillah punya support system yang sampai sejauh itu. Kan gitu. Kenapa gue bilang Mas deal with it gitu kan, maksudnya mau nggak mau itu kan bakal jadi masyarakat yang nanti akan kita pimpin juga gitu nantinya. Karena itu konsekuensiologis kalau misalkan kita tampil di publik gitu kan. Ada beberapa kalau misalkan ada masukan ini rubah dikit lah gitu kan. Kalau misalkan ini jangan gini gitu kan. Nah ngomong-ngomong sekarang terkait dengan bagaimana Teh Putri menyentuh masyarakat itu unik Om. Jadi itu unik itu kok ada yang ini gitu kan. Ini kampanye atau apa gitu kan. Nah nanti bisa dijelasin tolong dimunculin PDF-nya. Besti Putri. Jadi bareng Besti Putri tuh ada logonya di atas. Berjuang bersama Teh Putri ya Besti itu. Berjuang bersama Teh Putri. Anak muda banget. Biar enak. Gimana Bes gitu kan. Tak kenal maka tak aruf. Nah, tak kenal kata aruf. Itu kalau di scan QR yang keluar adalah profil aku. Oke. Ini kegiatannya ngapain aja berarti nih? Boleh. Mau sambil di next. Nah, ini kegiatan perdana kita, Susur Gang. Sebenarnya ada ceritanya. Tadinya kita itu mau bikin deklarasi milenial. Intinya ya semacam butuh validasi lah ya kalau kata orang-orang. Pas udah tuh udah nyiapin tempatnya di sini, bintang tamunya ini, mengundang ini 500 orang, nanti kita deklarasi, teteh penyematan merchandise, atribut. Oke. Qadarullah tanggalnya bentrok sama acara tempatnya. Jadi kita masih dikasih waktu untuk mencari alternatif. Muncullah dari salah satu tim. Dan memang dari dulu tim kita pinginnya sederhana aja, gitu. Jadi Besti itu pinginnya muncul semacam organik dari bawah, gitu. Jadi kenapa sih kita nggak bikin acara yang sederhana aja? Acara sederhana? Jalan santai, gitu. Jalan santai dulu kan Bumi Upi pernah bikin vlogging jalan santai sambil mungut sampah. Dari situ aja, gitu. Setidaknya mau itu cuma 20 orang, kamu punya Besti, gitu kan? Oke, kalau gitu kita olah. Nah waktu itu tuh udah 3 mingguan sejak aku kampanye sosialisasi lah, belum kampanye. Gimana kalau kita jangan namain jalan santai, karena aku ada seorang pegiat ekonomi kreatif, nggak mau terlalu gitu nama teh terlalu mainstream, embung gitu kan nama teh apa ya gitu. Udah biar nggak ngerepotin pejalan raya gitu ya, jangan di jalan. Masuk gang. Karena sekarang kalau di jalan raya orang-orang udah puguh lihat billboard aku, udah jelas ada baliho. Masuk gang. Kalau mau masuk gang, setidaknya kelihatan nih. Ini siapa sih gitu? Putri-putri teh ya gini. Nah, makanya pertamanya adalah Susur Gang bareng Besti gitu. Udah berapa titik tuh Teh? Susur Gang ini gini, tadinya hanya untuk 100 orang. Di sejam pertama ternyata yang booking slot more than 100. Gitu. Jadi sampai HP admin ngehang. Sampai ngehang HP admin. Berarti ada appointmentnya dulu nih buat nanti pas hari tanggal berapa siapa yang mau ikut. Karena kita ngedata, karena kita kan istilahnya ngebagi seragam ya, kaos gitu. Jadi akhirnya berujung pada pendaftar tuh 250 dan yang datang 200. Ya wajar lah 30% gak hadir gitu ya. Jadi kita yang tadinya hanya 1 rute jadi mecah 4 rute. 4 rute itu ada di sekitaran Bumi Upi, nanti nembusin Nusa Indah dan akan berakhir. Jadi kita selalu ending pointnya adalah tempat keramaian. Ending pointnya yang ke-1 Ciawi Tali, alun-alun, yang kedua terus SMP 1 Garut kalau nggak salah, sama Simpang 5. Itu kegiatannya berarti pas ketika Susur Gang tuh ngapain aja tadi? Coba di next ini. Boleh next, kan dia gerak sehat untuk Garut hebat. Kita punya jargonnya Garut hebat sih sekarang. Nah, pertama kita punya missionnya adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial kemasyarakatan. Jadi karena aku berasal dari UMKM, aku pingin setiap kegiatan yang aku lakuin tuh UMKM juga harus tersejahterakan. Jadi kita ngasih
semacam budget lah ya ke para bestie yang jalan ini, sok jajan. Gitu, sok jajan. Jajan itu kan? Jajan, harus jajan. Iya. Jajan dimanapun yang kalian pingin jajan, tapi itu yang memang harus dilarisin warungnya. Orang-orang disuruh jajan ya enak gitu. Iya, pasti sarapan mau. gitu kan. Tapi itu mereka baru dikasih tahu pas on the spot. Kalau yang di atas itu kita bagi-bagi sarapan. Iya. Kalau di kota kan banyak ada tukang beca, ada yang bersih-bersih gitu. Dan yang unik itu, tahu nggak sih daerah Pasir Pogo yang ada makam? Gitu kan, Kaum. Itu kan gangnya segede-gede gini. Dan kita nggak mungkin bawa 50 orang langsung masuk ke situ. Akhirnya kita bikin games. Setiap kelompok dikasih budget, tolong jajan sebanyak-banyaknya warung dan foto gitu. Yang menemukan warung paling banyak pemenangnya. Dan emang warungnya banyak banget, ada yang sampai 20 dapat gitu. Padahal di gang kecil ya. Jadi kita bikin gaya kampanye, gaya sosialisasi yang seru buat anak muda dan mereka tidak keberatan dengan itu. Gitu. Asik main aja gitu. Asik main, nggak kerasa gitu. Nextnya lagi ada apa? Nah, ini yang kemarin nih, sambil nostalgia, ibaratnya kan pengen mengenal Teh Putri. Oh, Teh Putri itu orang Loji karena di situ tempat main masa kecil aku gitu. SD Paminggir, SMP 1 sama SMA 1 Garut ini di depan sekolah kecintaan. Gitu. Jadi harus ada value-nya. Kayak kita kebiasaan entrepreneur ya. Jadi membuat sesuatu tuh harus ada meaning-nya, nggak boleh meaningless. Pesannya tersirat tuh kan. Dari sini sambil cerita gitu. Next. Q. Nah, gini, ada diskusi kepemimpinan, door prize dan hiburan. Jadi kita dikumpulin, akhirnya di titik kumpulnya di Bumi UPI. Kita diskusi, ibaratnya cuman pingin tahu sih harapan apa sih dari masyarakat terhadap pemimpin gitu. Dan aku selalu menegaskan kepada teman-teman Besti ini bahwa gerakan Besti ini bukan gerakan untuk memilih Teh Putri, tapi gerakan ini bukan untuk gimana caranya bisa mempengaruhi orang lain. Memilih pemimpin terus cerdas. Gitu, bahwa kalian itu punya kepentingan untuk punya kepemimpin yang baik gitu. Jadi kan berjuangnya bersama Teh Putri. Teh Putri bisa membantu mengkoordinir gerakan ini. Syukur-syukur Teh Putri jadi bisa menjadi operator gitu ya. Tapi kalau nggak jadi, setidaknya kita geraknya bareng-bareng gitu. Untuk ngasih tahu bahwa ibu-ibu ini, teteh-teteh ini tuh dengan sadar dia pingin punya pemimpin yang bijak untuk Garut. Nah, terus kemarin ada yang protes soal door prize, Om. Gimana tuh? Teteh sama aja kayak politisi lain, nggak bagi-bagi door prize segala macam. Ya sekarang ibaratnya Elva namu ke orang lain gak dikasih suguhan, gitu kan. Door prize itu kan bumbu lah ya, apresiasi mereka sudah datang. Itu pemanis lah teh. Yang nggak boleh itu ngongkosin. Sok datang ya dibayar 100.000 ku orang itu money politik. Gitu. Tapi baru tahu loh teh, ada sisi atau insight baru ke teman-teman yang ikut kemarin tuh Susur Gang, bahwasanya ada pendidikan politiknya. Kemudian ini harus mengenal nih warung-warungnya gitu kan. Ada pendidikan sosialnya juga gitu kan. Ada baru tahu itu gitu kan. Kan ada yang komen Karang Taruna juga bisa bikin ada juga. Masa ada. Tapi kan mereka nggak tahu isinya konten Susur ini seberat apa ternyata di dalam gitu, sepenuh value apa gitu. Iya lagian ntar gue bahasnya beres di akhir deh. Lanjutin dulu. Nah, ini seru nih Besti Camping. Kita di Edu Wisata Lebah Gunung Guntur. Ini ada yang lucu pas milih tempat ini. Ini insight berarti ini udah. Ini laporan 12 sampai 13 Juni. Kenapa tiba-tiba kita pindah lokasi dari Cirorek jadi ke sini? Oh, awalnya mau di Cirorek. Terus sekarang jadi di Gunung Guntur. Deket kok, dari Harmoni ke belakang ke atas. Dekat Edu Wisata Lebah Gunung. Jadi kalau nggak salah ini BUMDes juga deh. Untuk dia itu bagus, ternyata dia ada glampingnya juga kan. Toilet bersih gitu. Pokoknya enak kan, ada kafenya. Nah, pas aku datang ke sana, ada tetuanya di sana kaget dengan kedatangan aku. Dia bilang, baru pertama dalam sejarah ada calon perempuan pemimpin perempuan datang ke sini. Emang kenapa, Pak? Ini itu dulu tempat patilasannya Raden Inten Dewata, yang mana itu perempuan. Iya. Kayak ini ada daya tarik menarik apa gitu kan? Padahal kita nggak tahu orang yang milih juga tim kita gitu kan, PIC-nya. Ya mungkin kalau boleh dibilang match ini. Itu mungkin semesta mendukung tapi kita mah
Ya ada sih teori kebetulan mah yang nggak Ya, apa-apa. ya. Kita embrace aja lah. Iya, kalau Iya, misalnya ya kayak kita gitu. nikmatin. Kita ada talk show pariwisata karena aku kan sebenarnya program aku yang paling aku pinginin adalah Garut Maju Pariwisatanya. Ya, ya, ya. Sehingga aku kumpulkanlah orang-orang itu ada Ahari itu dia itu adalah entusias di bidang pariwisata. Dia sekarang PIC-nya Tirta Gangga Group. Dia bisa dari sisi anak muda dan pebisnis memandang pariwisata itu seperti apa dan bagaimana ke depannya. Terus ada Kang Denny Tanjung. Beliau memang udah tokohnya di bidang situ, bahkan dia yang membuat ininya tempat glampingnya. Satu lagi Kang Hendro sebagai memang orang yang aktif di dunia UMKM dan pariwisata. Terus kita ada diskusi kegarutan, jadi curhat ini makanya Mamah Dede gitu, curhat mah sambil makrab karena pinginnya kenal aku gitu. Kalau ini kan untuk makrab aja. Tapi banyak tadi yang ikut. Yang ikut tuh ada sekitar, kita kan ngebuka 75. Jadi sekitar segitu 50-75. Yang camping cuma 20-an. Nah, terus ada lagi nih warisin UMKM. Jadi diundang ke situ diundang, apa? Dinaikin pakai mobil box, tukang dengan bajigur. roda-rodanya. Kalau si Cuanki yang ditanggung, Cuanki, bajigur sama ada teman kita memang pedagang nasi bakar. Ya kita daripada catering tanpa mendiskreditkan cateringnya, aku lebih seru ini ngambil pedagang, jadi kerasa vibes-nya. Nah, sama camping ceria. Di camping kan ya kalau udah malam ngobrol aja udah ngalor ngidul. Dan iya, dan aku harap ini mereka geng Cilau kalau nggak salah. Dari Cilau. Iya dari Cilau. Dan ini lu gak kenal kan sebelumnya kan mereka itu siapa kan? Nggak kenal, yang dari tim aku paling cuman 10-an, sisanya dari orang luar. Gitu, nggak kenal banget. Tapi mereka datang, kenapa mungkin datang? Pingin kenal sama Teh Putri, katanya alhamdulillah. Oke. Next, masih ada gak? Nah, ini reboisasi di kaki Gunung Guntur. Kemarin berarti ada penanaman juga harus ya? Harus ada, iya. Itu salah satu programnya si tempat campingnya juga, Eduwisata itu. Terus, next. Nah ini susur sejarah di Garut Utara, ini sama Eyang siapa ya namanya ya, lupa. Masya Allah yang aku lupa namanya. Jadi beliau yang ngasih tahu lah. Jadi intinya gini, tadinya kita pingin ngomongin gimana sejarahnya Limbangan sebagai ibu kota Garut pindah jadi di Garut. Ternyata menurut Eyang itu tuh terlalu banyak versi. Dan kita tidak bisa memvalidasi mana yang betul. Jadi malah jadi lebih bagus. Lebih bagusnya adalah ternyata sejarah itu yang lebih penting bukan ceritanya, tapi nilainya yang bisa kita adaptasi di kehidupan. Bahwa misalnya yang dulu cerita orang Belanda datang ke Garut bukan karena rempah-rempahan semata. Orang Garut bisa bikin keris. Teknologi orang lebih maju cenah dibanding yang dulu gitu kan. Nah, kenapa sekarang kita malah jadi budaknya orang luar gitu. Terus kenapa nama kerajaan Pajajaran dak sadayana teh kedah sejajar gitu. Jadi banyak nilai-nilai dari sejarah yang tergali. Aku juga wah iya ya. Which is ini harus banget dilakukan untuk calon pemimpin yang mengetahui dulu lah. Back story-nya kabupaten kita tuh kayak gimana gitu kan, sebelum kita ngomongin ke depan kan belakangnya dulu. Dan boleh ditanyain sama yang datang, berapa persen sih ngomong saya akan ya ada. Gitu. So, saya terima kasih sudah datang kita di sini. Semoga Ibu bisa mendapatkan apa di sini, ilmu terutama motivasi. Dan uniknya juga tuh kalau kegiatan ini Om, lihat story-serinya Teh Putri itu ini open recruitment penelitiannya. Dari open lokal. Bukan dari kita berarti ya. Jadi ada yang panitia lokal. Sebagian. Karena kan kita nggak mungkin setiap hari ke Limbangan kan. Jadi ada panitia lokal ya untuk memberdayakan juga. Karena aku ini menjadi setiap program aku itu selalu ada semacam simbol dari sesuatu. Kenapa harus ada panitia lokal? Berarti kita pinginnya memberdayakan, memberdayakan lokal. Itu kan yang harusnya kita. Itu mungkin nanti di pemerintahan ketika aku harus menjabat, lokal inilah yang kita asah nih gimana caranya, misalnya kalau UMKM produk lokal unggulan gitu, atau tenaga kerja bisa nggak tenaga kerja lokal kita berdayakan gitu. Terus hasil dari si susur Garut Utara ini akhirnya tahu juga kan siapa sih dulu Bupati Awan kayak gitu-gitu. Ada sampai Pak Denny Tanjung juga ngasih ke aku berkas-berkas. Oh Garut tuh bupatinya siapa aja, pencapaiannya apa aja gitu, ada berkas. Katanya masih ada kaitan juga dulu dengan katanya sih, tapi itu bukan titik poin utama. Itu mah cuman alhamdulillah gitu kan. Katanya kalau dihitung-hitung saya keturunan ke-9-nya RA Adi Wijaya. Bupati pertama itu kan? Bupati pertama Limbangan, but itu bukan menjadi
motivasi paling besar Ya. untuk jadi itu Ya, cuman oke, kalau memang misalnya ini adalah saya adalah penerus, maka saya tidak boleh mengecewakan. Bukan Ya. malah jadi klaim pribadi gitu. Ya. Ngapain? Kan yang mau jadi bupati saya. Iya, iya. Bukan Adi Bukan Wijaya, itu kan. udah gitu kan. Iya, Gitu. Nah, ini Oke, menulis tadi. sejarah. Jadi tetap ada vlogging. Ternyata Iya. di Limbangan kotor banget ya, sedih deh. Aku juga itu kayak dia punya susukan yang sangat panjang yang sebenarnya kalau itu airnya jernih indah banget. Kata warga dulu masih puluhan tahun lalu itu masih bisa dipakai renang. Oke. Sekarang udah sampah doang Itu isinya. titiknya di daerah mana sih teh? Limbangannya? Lupa namanya, Limbangan Tengah deh pokoknya nggak salah. Limbangan Oke. Tengah kalau Limbangan Temananya gitu. Jadi vlogging, kita ngambilin sampah, silaturahim, kita ada sembako murah. Jadi kalau di kota sama kita bagi-bagi nasi kuning, sama sih di Limbangan juga, tapi di sini ada sembako murah. Jadi aku mensubsidi sekitar 30% dari minyak dan beras Oke. gitu. Itu berarti di situ jualan siapa yang mau beli tapi dengan harga Di yang kupon, murah gitu kan. di kupon. Oke. Gitu. Nice. Next masih ada nggak sih? Masih ada abis Ya? nanti kita upcoming Basecamp Part 2 Susur Selatan sama yang program-program eceran nih ngeliwat gitu. Iya. Ini pernah jadi tuan rumah pertama. Pangatikan Pride gitu kan. Pangatikan tuan rumah Gimana, pertama. Ya, ini cukup baru ya. Iya. Cukup Terobosan baru. Terobosan sih. lah buat mungkin untuk cara berkampanye yang mana yang tadi dibilang bahwa ketemu dengan UMKM, ngobrol dan bla 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 dan she said about gue nggak ngomong kebanyakan ngomong saya akan nyalon misalkan berapa persennya kayak gitu kan. Malu aku mah. Yang paling senang karena gini sampai saat ini karena kita pun juga sama ya bakal jadi pemilih nih. Saya juga masih melihat siapa sih yang bakal gue pilih nanti gitu kan yang kayak ada nggak sih mereka tuh yang turun langsung mendengarkan Iya. curhatan bla bla bla. Nah kemarin kan sempat kejadian tuh yang waktu di Susurgang itu ada ibu-ibu yang pada datang yang ikut itu terus bercerita ngobrol. Curhat. Kebanyakan mereka tuh curhat soal apa sih kalau boleh tahu? Kalau paling banyak pasti lapangan kerja. Nah, terus yang lagi hangat guru honorer. Nah, lapangan kerja gimana? Kalau yang dari internet tuh akses banyak ya. Bu coba main kemana? Bu coba main kemana? Akses gitu. Terus lebih ke situ sih intinya ya urusan perut. Gimana caranya gue bisa berpenghasilan lebih gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dikasih jawaban atau apa sih ketika lu kan udah denger langsung nih? Iya. Oh ternyata ini udah keluh kesah warga Garut itu gitu. Apakah punya solusi kah untuk itu gitu? Sebaiknya seperti apa dan karena kan ya mungkin ya pertama oke, kita jadi pendengar yang baik kan. Iya. Tapi yang paling penting itu solutif dong gitu kan misalnya kan. Let's say lah if you have the power gitu loh. Kalau misalnya akhirnya punya kekuatan nih gitu kan untuk merubah itu semua gitu. Apa sih yang bakal dilakuin? Ya, tadi misalnya contoh yang pertama ngomongin soal lapangan kerja gitu kan. Ada nggak sih yang udah disusun misalkan kayak program-program gua buka apa ada gitu. program pasti udah di brainstorming tapi belum final. Karena kan juga nanti akan berubah kalau ketemu pasangannya siapa. Jadi kita cuman brainstorming dan draft lah istilahnya. Makanya aku nggak bisa bawa ke sini. Nah, sebenarnya kalau aku punya pandangan pribadi, pandangan subjektif, mungkin ini unpopular opinion lah kalau orang bilang. Aku merasa ya kita itu tidak usah ribet-ribet bikin program ABCDAIWO. Mau punya program sekompleks apapun kalau eksekusinya busuk mah nggak akan bisa gitu. Jadi kenapa selama ini saya menitik beratkan pada pemunculan karakter saya? Ya karena yang dibutuhkan adalah karakter pemimpinnya harus yang kayak gimana supaya setiap program yang ada di pemerintahan ini berhasil, gitu kan? Program-program pemerintahan tuh nggak ada yang jelek. Bodoh pemerintahan kalau ada yang jelek. Kita tadi dipimpin oleh orang-orang pintar tuh. Tapi kadang ada yang terlalu pintar sampai akhirnya yang harusnya eksekusinya gimana? Ya gitu. Jadi sekarang kalau yang aku inginkan ketika punya power itu adalah kembali memposisikan misalnya kedinasan itu kepala dinas itu harus sesuai kompetensinya, supaya paham dia dia menjalankan apa, dia harus bagaimana, gitu. Dan perbanyak kolaborasi. Kita tahu orang-orang kedinasan itu tidak banyak fokus tugasnya lah ya, sehingga kalau apa yang bisa dilakukan berkolaborasi sekarang pentahelix dan segala macam gitu kan,
berkolaborasilah dengan orang-orang yang memang paham di bidangnya. Kalau mau ngomongin pariwisata dan kebudayaan, banyak rangkul seniman lah, banyak rangkul orang-orang pelaku pariwisata gitu, untuk mereka sebagai penasihat minimal gitu. Dan kalau bisa pariwisata itu dibikin BUMD aja. Gitu kan. Jadi kalau Pak BUMD itu kan akhirnya profesional kan. Kalau kedinasan kan sistemnya hanya pelayanan terhadap atasan, ya kan? Kalau kedinasan sekarang ngapain kepala dinas capek-capek, nanti diganti, nanti diaku gitu kan oleh kepala dinas selanjutnya, pasti dia punya pemikiran itu gitu kan ya. Makanya kalau di BUMD kan itu menjadi sebuah ladang komersil yang itu bisa terolah dengan profesional gitu. Jadi hal kayak gitu. Makanya misi utama adalah transformasi tata kelola birokrasi, karena itu yang dibutuhkan sekarang. Poin yang tadi bahwa karakter lu yang pengen dia munculkan. Dia munculkan gitu. Berarti you can count on me, you can trust on me gitu. Itu berarti garantinya di situ ya. Berarti kan berarti lu percaya deh sama gua bisa melakukan itu semua, misalnya. Nggak usah banyak ngomong deh, ini lihat aja gitu. But maybe orang-orang tuh kan gimana gue bisa, jaminan apa sih yang bakal lu kasih gitu kan, ketika misalnya gue harus mempercayakan ini ke tangan seorang putri Carlina gitu. Apa yang bakal lu jawab kayak gitu? Kalau jaminan akan di closing dengan kampanye pasangan. Itu closingannya gitu kan. Kalau sekarang kan istilahnya, kamu tahu aku dulu deh. Tahu aku orangnya gimana, tahu aku orangnya fake apa enggak gitu ya. Lihat batas originalitas karakter ini, karena aku pikir karakter itu sulit dirubah. Kalau dia baik, dia akan terus baik. Kalau dia basicnya jahat dan pura-pura baik, dia akan kembali jahat gitu. Jadi aku lebih menitik beratkan itu. Makanya setiap program-program sama bestie-bestie ini juga yang aku majuin bestinya. Artinya aku pro terhadap rakyat, pro pendukung gitu. Jadi kita yang harus berkibar adalah masyarakatnya, bukan pemerintahannya. Pemerintahan itu kan tugasnya untuk mengelola masyarakat, mengelola daerah dan masyarakat match, menghasilkan sumber daya yang bisa menghidupi, ya kan. Sekarang kalau misalnya yang sering terjadi kan pemerintah jalan ke sini, masyarakat jalan ke sini. Nah, kalau ini kan aku dengan memunculkan bestie, artinya aku adalah orang yang akan memfasilitasi masyarakat ini, biar yang hebat adalah masyarakatnya, biar yang hebat adalah Garutnya, bukan bupatinya, gitu. Udah bupati hebat mah geus kewajiban. Ay bupati sudah senang disanjung dapat prestasi ketika mampu melakukan ABCDE, dah emang kewajibannya, nah habis kudu bangga. Gitu. Nah ini yang jadi selalu beda tuh Om. Karena pertama tadi kemasan bukan kampanye, pengenalan ya teh. Sosialisasi. Sosialisasinya kemudian dari awal juga tuh ada Garut Gelis. Kemudian dirubah menjadi Garut Hebat, kemudian ada program-program ini yang menjadi pertanyaan tuh teh. Pernepan juga sama mempertanyakan, kok pendekatannya beda nih. Yang lain tuh teh datang ke tokoh-tokoh, baik tokoh apapun itu gitu kan. Nah kenapa nggak didahuluin itu teh? Kenapa tidak gini deh pertanyaannya, jangan kenapa tidak sowan, tapi kenapa approach-nya justru ke yang itu, ini gitu. Karena berapa populasi anak muda sekarang? 60%-an, 55%. Berapa sih yang mau aktif secara politik? Berapa sih yang mau peduli sama pilkada ini? Jadi PR berat aku adalah mengaktifasi sekian puluh persennya yang udah nggak percaya sama pemerintah. Apalagi ada yang bilang, ya nggak 10 tahun perubahan gitu kan. Jadi mereka akhirnya itu jadi keluh kesah aku disuuzonin wae sama netizen gitu kan gitu. Kalau misal aku sowan ke sini-sini itu tetap ada, tapi tidak menjadi titik berat. Tidak menjadi hal yang aku publish besar-besaran gitu. Yang aku publish besar-besaran adalah nih anak muda mau loh diajak main. Nih anak muda mau loh disuruh bijak memilih. Asalkan apa? Asalkan atmosfernya, ekosistemnya sesuai dengan karakter mereka. Dan poinnya itu anak muda juga mau kok masuk politik tuh kan? Mau peduli kok mereka selama bupatinya asik, misalnya gitu kan. Oke. Dan tadi kita udah bahas tentang bestie ini gitu kan. Sedikit dong spill kalau misalnya teman-teman juga ternyata akhirnya asik gitu pengen jadi bestie. Pengen jadi bestie tuh kayak gimana? Ini lama kelamaan gue jadi bestie juga nih, kebanyakan ngobrol nih tiba-tiba kayak wah asik bestie gitu. Atau golput. Bestie atau golput yang bikin akronim tuh jago-jago banget tuh kan.
Itu ada sih tim kita nih keren. Tapi aku nggak tahu boleh disebut nama apa enggak. Pengen di bisa dipaling. Kenapa sih Garut hebat gitu? Kenapa Garut hebat? Sebenarnya ini aku bingung nih karena Garut hebat ternyata ada di sisi balon yang lain gitu ya. Tapi itu tidak sengaja gitu. Kenapa Garut hebat? Karena itu yang menurut aku terminologi paling kita butuhkan saat ini. Gitu. Kalau hebat kan udah berarti maju. Hebat udah berarti apa lagi? Seger. Hebat sudah mencakup semuanya lah ya istilahnya. Berarti happy gitu kan. Udah happy. Kalau hebat berarti happy. Ya udah, jadi I think itu terminologi paling ini. Balik lagi Teh tadi. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan si Besti ini kemana nih? Gimana caranya? Kalau pengen ikutan Besti, pertama paling gampang follow dulu Instagramnya. Oke, tadi ada ya Putri Carlina. Kalau yang Besti Putri _ di situ akan banyak tentang activity Besti. Selanjutnya apa aja. Nah terus yang kedua akun aku Putri Carlina, nanti pantengin aja Instagramnya. Karena sebenarnya Besti ini next memang ada rekrutmen formalnya. Buat apa? Karena kalau kita udah masuk kampanye, kalau memang mau jadi jaringan relawan ya itu kita dari Besti gitu. Tapi kalau buat happy aja mau ikut kan acara, harus selalu udah ngalir sama aku mah. Jadi misalnya gini, gimana asiknya gitu, atau misalnya gini, tapi saya kan belum tentu nih, pengen tahu dulu, belum tentu langsung menjatuhkan pilihan. Gak apa-apa, banyak kan kayak gitu. Pengen mengenal, tapi ikut programnya boleh kan? Gitu boleh kan? Banget. Kita nggak nanya kamu Besti nggak? Enggak, kita mah bukan kayak gitu. Harus pilih saya. Tato Besti mana? Kita tapi gini, kita bukan yang dikit-dikit ngasih uang, enggak. Bahkan kemarin kalau mau jadi tim Ses Putri gimana? Harus bisa nahan napas panjang. Harus bisa nahan napas panjang. Karena kalau napas kamu pendek, kamu nggak akan kuat gitu. Karena kita nggak money oriented, kita lebih cenderung karya kamu apa, nanti gimana hasilnya gitu. Jadi Besti Putri itu nggak pernah ngasih duit, istilahnya ngasih duitnya untuk diri sendiri. Tah ya pan 100.000 jangan mana. Justru gitu. Kayak tadi jajan. Walaupun budgetnya budget kita, karena memang itu ya namanya kayak gitu harus kita budget lah ya. Terus pulang pasti kenyang. Insya Allah kenyang gitu ya. Ai kaos nukar itu mah ya udah kenang-kenang dari Abi. Kalau mau nikah gitu udah ngasih souvenir ya gitu. Namanya juga Besti. Kalau perekrutan secara tidak ada pembayatan ya. Perekrutan secara khusus mah belum, masih kayak ikut follow aja. Nih Teh Putri Carlina, ini pertanyaannya baru serius bangetnya nih. Karena gini, apapun yang kita omongin tadi tentang ini Besti, perjuangan dan bla bla bla, itu kan kita tahu akan berakhirnya di mana gitu kan. Berakhirnya yaitu dengan Teh Putri menjadi calon bupati atau wakil bupati. Yang mana kan saat ini kita udah tahu bahwa untuk pendaftaran lewat jalur independen itu sudah ditutup. Berarti ini pencalonannya ini kan harus calon lewat partai. Misalnya kan. Berada di manakah Teh Putri Carlina ini gitu, karena ya yang kita omongin tadi kan tetap berujungnya harus di sana, bahwa perjuangan ini pun juga harus ada kendaraannya gitu yang naik. Itu bisa sedikit dibocorin Teh? Kalau sekarang kan tidak hijau, tidak kuning, tidak merah, tidak apa gitu ya, tidak biru. Malah aku milihnya hitam putih. Hitam putih bukan berarti independen gitu. Kemarin ada juga sih DM follower yang bilang, tah gini Teh mending tanpa partai dah tuh bisa. Bagaimanapun itu sistemnya memang. Nah, ke arah mana gitu kan? Komunikasi sudah terjalin ke hampir semuanya dan pendaftaran sudah ada ke 3 partai gitu. Pendaftaran kan sudah ke PKB, Gerindra dan Nasdem gitu. Cuman kenapa saya tidak bisa share konklusinya kamu kemana dan lewat mana gitu. Ini masih bulan Juni. Masih Juni kan gitu. Pendaftaran masih di Agustus. Akan sangat banyak dinamika politik naik turun, plus survei juga kan masih banyak yang berjalan, walaupun survei saya sendiri udah ada gitu ya. Nah, jadi paling kalau misalnya sekarang kita baru mengerucutkan, mungkin yang tadinya partai ada berapa, kita kerucutkan jadi cuma 3 atau 4. 3 ya, kerucut yang ngerucut. PKB, Gerindra, Nasdem. Nah, tapi kan itu untuk diri sendiri. Pasangannya siapa juga itu komunikasi lagi, koalisi lagi gitu. Pokoknya pertanyaan dari sekarang nih agak sedikit nggak nyaman nih sedikit. Nggak apa-apa. Walaupun kita dibilang tadi jangan lama-lama ya ngomong, ini udah sejam tetap aja masih belum ya kan? Gas dulu masih nyaman nih. Soal kayak gini. Kita belum tahu nih, Teh Putri itu sebenarnya ngejar nomor 1 apa nomor 2 misalnya gitu kan? Cair kan? Mau bisa 1 atau bisa 2. Dan yang kita tahu juga bahwa kita juga udah punya calon-calon nih yang kalau kemarin saya bilang selalu bergentayangan lah gitu ya, yang aman. Dari semua itu
apakah ada nggak sih anu di Pikabogo gitu kan? Ada sih atau kayak gimana sih pandangannya menurut Teh Putri sendiri tentang calon-calon sekarang yang ramai gitu? Masing-masing calon termasuk saya sendiri punya plus minus gitu ya. Tapi kan istilahnya kalau kita konversi ke dalam angka, siapa yang skornya paling tinggi gitu ya. Apalagi kalau melihat survei. Jadi pasti namanya kita pingin berkompetisi, kompetisi untuk menang. Apalagi istilahnya kita spesifik membawa misi gitu. Kita nggak ngomongin kita mau nyari duit, tapi kita pingin kan gimana caranya pemerintah itu nanti bisa lebih nyaman untuk anak muda. Baik untuk apapun, anak muda pebisnis kah, anak muda akademisi kah, pokoknya harus nyaman untuk anak muda. Makanya semua pertimbangan itu kita hati-hati banget gitu. Hati-hatinya dalam artian strategi itu benar-benar kita punya strategi sampai A B C D E F G H gitu lah. Gitu, nggak cuma dan tidak ingin mengunci diri di awal. Kalau yang dibilang bogoh gitu ya, pasti kita lihat siapa yang paling populer. Tapi populer itu siapa yang elektabilitasnya paling oke juga. Itu kan di survei kelihatan. Let's say lah kita omongin ya, ada Pak Helmi, ada Pak Syakur misalnya gitu kan. Mungkin kalau misal harus head to head pasti Pak Helmi dan Pak Syakur sebagai tokoh ya. Arahnya kemana? Apakah ke Pak Helmi kah? Apakah saya realistis kalau mau jadi wakil? Kalau mau milih Pak Syakur, Pak Helmi itu pertimbangannya nggak bisa langsung nih sekarang ke sini. Karena selain popularitas diri mereka juga banyak tas-tasan yang lain lah ya gitu, kapasitas juga, terus partai politiknya gimana gitu, terus komunikasi politik yang sifatnya koalisi kan antara daerah dan pusat kadang-kadang suka beda. Untuk menyelaraskannya itu juga butuh PR lah. Tapi apakah udah ada komunikasi dengan dua orang ini? Ada, semua udah. Siapa yang belum aku temuin? Udah kok, udah semua aku pernah ketemu. Paling yang nggak pernah ketemu Pak UU sama Pak Abdullah Badar ya. Itu yang baru. Pengen di-spill dong pandangan-pandangannya terkait satu-satu calon itu. Kan ada Pak Syakur tuh dari akademis gitu kan. Beda-beda juga pengalamannya gimana gitu kan. Dan juga ada muncul tuh Budiah juga. Kalau misalkan Teteh bicara tadi dari Nasdem, berarti ada Budiah juga, ada sama-sama perempuan. Gimana nih Teh? Kalau Pak Helmi, Pak Dokter itu ya saya udah kenal lama tuh. Temennya ayah saya. Pak Syakur pun teman ayah saya juga. Beliau kalau kita masih muda ini kita anggap bapak yang baik lah. Apalagi Pak Dokter mah pasti akan sangat siap untuk menjadi mentor di birokrat ya, di pemerintahan pasti beliau lebih berpengalaman. Tapi kalau Pak Abdul Syakur kita lihat dengan background akademisnya, pasti bisa memberikan pertimbangan saintifik lah. Yang kita lihat dari situ. Mungkin Pak Helmi di jaringan kuat, Pak Syakur di pola pemikiran akan lebih kuat gitu. Dan harapannya bisa memberikan rencana-rencana atau strategi-strategi yang bagus untuk Garut gitu. Kalau Budiah, ngomongin politik sama Budiah belum pernah gitu, dan udah lama nggak ketemu. Paling ketemu itu kalau pas lagi peresmian atau ya beliau baik gitu. Terus kalau mau ngomongin siapa lagi, kemarin saya baru ketemu Pak Yudi Darajat. Ya beliau memang expertnya di kawasan situ ya, di kawasan Panas Bumi dan segala macam. Masing Pak Nadiman gitu. Pak Nadiman somehow keren juga ininya pola pikir, gagasan-gagasannya keren kok. Jadi semua masing-masing bakal calon punya kekuatan masing-masing, makanya saya bingung. Harus adem lah Teh, ciptakan politik yang adem iklimnya gitu kan. Nah, saya senang ketemu sama setiap orang tuh. Oh, berarti benar pengalaman lah yang membentuk kita. Pak Nadiman sebagai seorang pengusaha yang udah melanglang buana, Ayudi pengusaha yang juga aktivis sebenarnya kan gitu. Dia punya karakter yang masing-masing berbeda gitu. Menarik semua. Nah, popularitas diri kita dan juga bagaimana image kita ada di masyarakat itu kan akhirnya mempengaruhi partai politik juga. Jadi belum tentu yang kemarin bilang enggak sekarang masih bisa bilang iya dengan perubahan-perubahan itu gitu. Dinamis. Dan semua partai politik pengen ke yang menang tuh. Iyalah. Iya, makanya kita berusaha menjadi pemenang. Jadi artinya biarkan itu partai politik orang-orang parpol di daerah gitu ya, begitu. Yang penting saya dengan calon-calon perahu ini gitu ya, berkomunikasi, selalu memberikan update tentang saya ngapain. Update kan mereka harus terima dong. Ini sebagai orang yang akan diusung, lo udah ngapain aja. Kalau lo diem aja nggak ngapa-ngapain, yang ngusung juga males gitu kan. Membuktiin aja gitu. Ibaratnya kalau misalnya cuma mau ibaratnya mahar-maharannya, udah belum tentu menang. Yang ada banyak duit gitu kan. Makanya saya nggak pernah nggak beli partai gitu, nggak ada yang bahkan kalau ada yang minta mahar kita males belok gitu gitu. Alhamdulillah yang kita sowan-sowanin mereka tanpa mahar. Tapi kita harus punya kontribusi, nunjukin lah ke mereka kita juga bisa membangun partai gitu. Membangun partai bukan berarti fokus membangun partai tidak membangun daerah, itu
parah, Betul. nggak boleh gitu. Membangun partai dan membangun daerah itu harus seimbang dan sejalan. Ya dan asik banget nih obrolannya. Sejam. Iya. Makanya udah asik banget obrolannya. Tadi juga udah banyak ngobrol tentang Besti, Putri dan yang golput, Ya. Besti, golput, terus partai juga barusan di akhir. Ya, Ya kita akan melihat juga ya buat teman-teman juga kita lihat sepak terjangnya Teh Putri ini juga all the best for you. Ya. Tapi apapun yang yang diperjuangkan ya, khususnya karena beliau ini kan bareng-bareng juga nih sama gue nih di Komite Ekonomi Kreatif kan. kita pernah diskusi bareng. Gitu. Itu belum dibahas panjang karena panjang banget karena maksudnya itu bisa jadi lokomotif untuk segala sesuatunya sih sebetulnya gitu kan. Teh, kita selalu ada nih closing statement terakhir dari para calon bupati yang silakan nanti disampaikan, apapun itu boleh buat Sobat GU atau pemirsa Garut Pemilih nanti tentang bahwa insya Allah kita akan maju dan bla bla bla. Silakan buat closing. Aku boleh nggak sih ngenalin dulu satu orang untuk Besti ya, karena kita punya Besti. Ada kombes kita. Apa di kombes? Kombes itu Komandan Besti. Kombes Indah. Special appearance, langsung aja sini. Oke. Jadi Kenalan santai dulu, aja, santai kenalan dulu aja. siapa ya? Saya udah kenal 1000 tahun yang lalu ya. Boleh kamu Halo, mau ngomong Sobat apa GU. untuk para Bestiana Bestiani? Pokoknya untuk para Bestiana Bestiani, kita selalu dukung Teh Putri menjadi garda terdepan untuk berjuang bersama Teh Putri karena Garut butuh perubahan. Gas Besti. Aku juga mau ngenalin nih simbol Besti di sini sekalian ya untuk para Sobat GU. Jadi kalau misalnya ketemu Mami Indah atau misalnya mau gabung bersama Besti, kita punya simbol bersama yaitu sign love. Gini. Oke. Nah, gitu. Berarti kalau gue gini gue Besti dong. Besti. Gila. Jadi kalau ada yang begini pasti Besti. Jadi kalau ketemu di jalan tiba-tiba kayak gitu. Itu Besti atau Teh Besti pasti gitu. Thank you semua Sobat GU, sampai bertemu. Ya, thank you. Salam Besti, salam Besti. Kalau saya sih ngomong ke dia tuh bukan staf ahli saya. Staf bilang. Udah bakal jadi staf ahli ini. Ali sekarang lucunya di Besti ini apalagi di tim sukses tuh nggak ada orang politik. Ah, Nggak ada oke. orang politik, banyakannya orang event. Karena Ya, kan ya, ya. basicnya event kan, maksudnya Betul. makanya kegiatan-kegiatan kita tuh Ya, kayak ya. event banget. Kan juga ada. Ya, closing statement ya. Gitu. Untuk para Sobat GU sekalian, saya di sini datang memperkenalkan diri saya sebagai mungkin salah satu orang yang berani lah maju untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin Garut. Tapi terlebih daripada itu sebenarnya misi utama saya adalah saya pingin semua masyarakat Garut itu objektif gitu kan, mengosongkan setengah isi pikirannya, mengosongkan kesuuzonismeannya gitu ya, untuk kita bisa bijaksana menilai masing-masing bakal calon yang ada, nilailah karakternya gitu. Mungkin visi misi harus dilihat juga, tapi terlebih utama daripada itu, lihatlah orang itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi, memiliki karakter kepemimpinan yang baik atau tidak gitu. Karena kedepannya 5 tahun ini bukan waktu yang singkat. 5 tahun ini adalah waktu yang banyak untuk membuat perubahan, untuk membuat inovasi, dan semuanya ada di tangan masyarakat. Kita tahu memang politik pragmatis, politik uang tidak bisa kita tolak dan itu menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Tapi kalau misalnya kita masing-masing diri ini bisa menjadi seorang bijaksana dalam memilih pemimpin, maka 5 tahun ke depan kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera, hidup di Garut bahagia, dan Garut juga akan menjadi hebat. Jadi bijaklah dalam memilih dan nilailah masing-masing bakal calon secara objektif. Terima kasih. Terima kasih.